mau jual kemana, kita mulai dari daftar nama. Oke, buat daftar nama. Siapa yang kita list di dalam daftar nama? Semua orang yang pernah kita kenal sejak kita lahir sampai sekarang. Nah, intinya begitu. Ya, jangan prejudge dulu, ditulis semua nama-nama orang yang pernah kita kenal. Ya, jangan pernah prejudge. Kayaknya orang ini pelit, nggak bakal beli asuransi. Jangan seperti itu. Karena dalam pengalaman saya ternyata pernah meng-closing yang dulunya saya pikir pelit, ternyata malah closing. Orang yang saya pikirnya orangnya royal malah nggak closing. Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Pernah ya. Nah, makanya kita tulis nama-nama ini tanpa melakukan prejudge atau melakukan asumsi-asumsi. Nah, setelah kita tulis nama sekian ratus orang, 100, 200 terserah, sebanyak mungkin, semakin banyak semakin baik. Baru kita melakukan klasifikasi. Klasifikasi itu apa? Kita filter gitu. Karena nggak semua orang yang kita kenal kita datangi. Nah, yang kita datangi, yang kita hubungi tentunya orang yang memenuhi kriteria. Kriteria apa? Memenuhi kriteria prospek. Ya. Nah, sebenarnya prospek itu apa sih arti kata prospek? Prospek itu adalah calon nasabah atau calon customer potensial. Artinya apa? Orang-orang yang menurut kita orang ini bisa beli. Tapi kalau orang ini menurut kita nggak bisa beli, ya buat apa kita prospek? Betul nggak? Setuju nggak? Buat apa kita datangi lagi? Toh sudah nyata-nyata dia nggak mungkin bisa beli, nggak mungkin bisa di closing. Nah, tadi Feli udah kasih tips. Ciri-cirinya apa aja? Masih kan nggak? Yang penting punya duit. Betul nggak? Anda punya ilmu setinggi langit, tapi kalau orangnya nggak punya duit, ilmu Anda nggak berlaku. Ya, nah jadi Anda harus membedakan antara kondisi dengan keberatan. Yang bisa kita handling, yang bisa kita tangani adalah keberatan. Dia benci asuransi, itu bisa ditangani. Dia nggak percaya asuransi, itu bisa ditangani, bisa dihandling. Tapi kalau dia nggak punya duit, tapi percaya asuransi, nggak bisa closing, betul nggak? Nah, jadi syarat pertama harus punya duit. Oke. Nah, tadi Feli juga ngomong dia sayang keluarga, terus apa lagi? Oke, sebelum itu dia sayang keluarga, betul ya? Dia sayang keluarga. Nah, artinya apa? Lebih gampang menurut saya ya, dari pengalaman saya, lebih gampang kita peluang untuk closing cari orang yang sudah menikah atau sudah berkeluarga dibanding prospek orang yang masih lajang. Tapi bukan berarti lajang nggak bisa di closing, bisa, tapi lebih gampang orang yang sudah menikah. Kenapa? Orang-orang yang sudah menikah ini lebih punya kebutuhan akan proteksi dibanding orang yang masih lajang. Jadi kalau mau punya daftar nama, tinggal dilihat aja siapa yang punya duit, siapa yang sudah married. Itu yang diprioritaskan. Nah, baru yang tadinya bisa ditemui, ya kan? Nah, bagi teman-teman yang baru lebih efektif kita presentasinya tatap muka. Nah, kalau nanti Anda sudah jam terbangnya tinggi, sudah punya reputasi, bisa lah prospek jarak jauh, ya kan? Di Papua, mau di Kalimantan, oke. Tapi menurut saya dua ini penting, ya. Nah, terus setelah Anda buat daftar prospek, Anda filter kan, misalkan di sini ada 300 nama, Anda filter, oh kayaknya dari 300 nama ini yang punya duit sekian, yang sudah merit sekian. Ini yang jadi prioritas yang kita hubungi dulu, ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita kontak kan. Banyak temen yang bingung, bagaimana sih caranya kita kontak mereka? Sebenarnya simpel tipsnya. Nah, orang-orang yang kita tulis ini kan orang-orang yang udah kita kenal, betul kan? Bukan orang yang tidak kita kenal, setuju kan? Nah, pertanyaannya selama ini kalau kalian kontak mereka caranya bagaimana? Nah, cara seperti itu pula yang kita pakai untuk kontak mereka untuk membuat appointment bahas asuransi. Misalkan mau yang kita kontak ini teman kita, kita tahu bahwa teman kita ini biasanya kalau kita ngomong, misalkan mau buat janji ketemu dia, biasanya ngomongnya gini, bro, ayo kita ketemuan yuk, makan di tempat yang biasanya kita makan. Ya udah buat seperti itu aja. Gak usah gara-gara ngomong asuransi terus kita jadi bingung mau buat janjinya gimana. Biasanya kalau kita buat janji sama dia caranya seperti apa? Ya seperti itu yang kita lakukan. Jelas ya? Jadi nggak usah yang bingung. Nah, tapi kalau Anda nggak punya ide buat janji, tips saya adalah lakukan namanya konsultasi dengan leader Anda, cara buat janji. Misalkan Anda punya nama si A. Kalian teman-teman mau hubungi si A ini, Anda mau pengen tahu ya apa ya caranya hubungi si A, karena si A ini nggak terlalu dekat lah, ya, juga udah lama nggak ketemu. Nah, telepon leader Anda, ngomong sama leader Anda, Pak, saya punya teman leader, namanya si A itu begini cerita. Nah, kira-kira kalau saya mau kontak dia, ada ide apa? Nah,
Berarti konsultasi dimulai dari kapan? Sebelum buat janji. Nah, misalkan nanti leader Anda kasih ide, oh kalau kamu nanti buat appointment sama si A, coba kamu ngomongnya begini. Nah, Anda punya ide. Kalau si B bagaimana ya? Nah, kalau si B mungkin caranya gini. Ini salah satu sumber ide, cari tahu bagaimana cara buat janji dengan itu nanti. Nah, terus kadang-kadang kita juga nggak buat janji itu nggak apa-apa. Ya, ada teman-teman tertentu yang kita udah tahu dia punya toko buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya udah datang aja, nggak usah buat janji. Itu juga oke. Ya, jadi nggak selalu untuk ketemu nasabah harus buat janji. Kadang-kadang nggak buat janji itu jauh lebih efektif. Lihat person to personnya, kondisinya seperti apa. Oke. Nah, terus teman-teman yang harus Anda tahu, mengerti gini. Kadang-kadang ada agen itu nggak pede, mau buat janji atau mau ketemu itu nggak pede. Pernah nggak perasaan seperti ini? Nah, kenapa kok nggak pede? Karena satu, kita sebagai agen, kita ini nggak paham fungsinya asuransi ini apa. Nah, jadi tips saya supaya kita ini percaya diri, berani ketemu orang, kita ini harus ngerti dulu sebetulnya asuransi ini fungsinya apa. Ya, pahami dulu, belajar dulu, betul-betul paham asuransi ini berguna. Ya kan? Kemudian pahami dulu peran kita sebagai agen ini apa. Nah, kalau kita tahu fungsi asuransi ini apa dan kita tahu peran kita sebagai agen apa, saya yakin Anda akan jauh lebih percaya diri untuk menghubungi orang-orang yang kita kenal. Nah, kalau di mindset kita adalah kita ini hanya sekedar jual, mindset kita hanya sekedar kita ini mau cari keuntungan buat diri kita, pasti lebih banyak kita ini nggak percaya diri karena kita selalu memandang itu semua dari sudut pandang untuk keuntungan kita. Tapi kalau kita sudah tahu fungsinya asuransi untuk apa dan kita tahu peran kita sebagai agen apa dan semuanya ini juga untuk kepentingan nasabah, kita jauh lebih percaya diri. Ya, nah jadi saran saya adalah supaya kita percaya diri, teman-teman benar-benar harus ngerti fungsi asuransinya apa. Ya, nah belajar, oke, pelajari berbagai macam konsep penjualan, misalkan konsep proteksi income. Kita ngerti betul asuransi sebagai proteksi income itu apa manfaatnya buat nasabah. Asuransi sebagai proteksi aset itu fungsinya apa buat nasabah. Nah kalau kita ngerti, iya ya, teman saya ini butuh, dia butuh. Coba bayangkan gini aja, Anda punya teman baik kan? Katakanlah punya satu teman baik, dia sudah married, punya keluarga. Coba Anda bayangkan, saat ini dibayangkan, kalau teman baik saya ini hari ini dinyatakan sama dokter kena stroke dan nggak bisa kerja. Coba Anda bayangkan, kira-kira apa yang akan terjadi sama keluarganya? Nah, itu coba dibayangkan. Oke ya? Iya ya. Yang pertama, kalau dia nggak punya asuransi kesehatan, bisa-bisa semua hasil kerjanya terkuras habis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia kena stroke, dia nggak bisa kerja. Sedangkan istrinya cuma ibu rumah tangga dan punya anak kecil. Terus mereka nanti kehidupannya dibiayai dari mana? Dan kalau nanti istrinya kerja, bisa nggak ya punya penghasilan seperti teman saya? Wah, kayaknya kalau sampai teman saya ini benar-benar kena stroke, keluarganya pasti akan mengalami kondisi keuangan yang sangat sulit. Ini harus tahu tentang asuransi. Ya harus ngerti fungsinya asuransi buat dia. Nah, seperti itu teman-teman. Ngerti ya? Kalau Anda bisa membayangkan seperti itu, saya yakin Anda lebih percaya diri itu apa? Aku harus punya. Masalah dia mau nggak mau urusan belakang, karena dia perlu tahu. Betul nggak? Nah, tapi coba kalau kita mau menghubungi dia gini, ya pacarannya ya isa closing ya. Ya apa cara meyakinkan dia ya? Ya apa cuma isa bitkes ya? Pasti Anda akan merasa apa? Udah ditekan dulu, nervous dulu, betul nggak? Karena sudah melangkah dimulai dengan apa? Semua dilihat dari sudut pandang kepentingan diri kita. Paham ya? Nah, jadi ini harus dipahami betul. Nah, kalau kita bisa tahu fungsi asuransi buat teman kita ini apa, dan kita tahu peran kita sebagai agen itu apa, yaitu memberikan nasihat, memberikan masukan, saya yakin Anda akan lebih percaya. Dan pada akhirnya, toh kalau misalkan kemungkinan terburuk dia tidak mau, kita juga nggak sakit hati, betul nggak? Kenapa? Karena posisi kita bukan sebagai orang yang mau meminta, tapi posisi kita sebagai orang yang mau apa? Memberi. Ya, saya kasih ilustrasi contohnya. Misalkan hari ini, misalkan happy deh. Ini akhir saya happy, ya.
Saya tahu Happy lagi ada problem keuangan. Saya dengar kabar dari teman yang lain, Happy ada problem keuangan. Terus saya kontak Happy. Sorry ya, aku dengar lu ada masalah. Apa yang bisa aku bantu? Ya kan? Terus tiba-tiba Happy bilang, waduh, udah kok nggak perlu kok, masalahku udah selesai, aku bisa tangani sendiri. Kira-kira aku perlu sakit hati nggak? Perlu down nggak? Kan nggak mungkin waktu Happy nolak itu saya bilang, jangan lakukan, Happy nggak mau dibantu. Nggak mungkin ngomong gitu, betul nggak? Setuju kan? Nah, sekarang kondisinya saya rubah, ceritanya saya rubah. Saya butuh duit, saya mau utang sama Happy, betul kan? Pertama, belum angkat telepon aja udah kepikiran. Kira-kira Happy mau nggak ya utangi saya ya? Angkat telepon nggak, betul nggak? Karena saya dan posisinya mau apa? Mau dapat sesuatu, betul kan? Nah, begitu angkat telepon dan ujung-ujungnya Happy nggak bisa bantu, udah pasti saya apa? Merasa apa? Downgrade. Happy sekarang katanya konco api, sekarang nggak mau bantu, pikirnya macam-macam. Nah itu sama. Jadi mindsetnya di sini adalah yang paling penting. Anda harus punya mindset. Saya ini membantu orang. Saya hubungi si A, si B, si C ini memberi sesuatu. Paham ya? Nah, terus ada agent yang ngomong gini, Pak, kalau kita bantu orang tapi kan kita dapat komisi. Benar tak Pak? Ini jalannya cuma kata motivasi. Serius, ya kita ini bantu orang. Percayalah, ketika nasabah closing sama kita, yang nasabah dapatkan dibandingkan kita dapatkan lebih banyak mana? Nasabah. Ya, katakanlah dia beli Linktem, oke? Premi 1 juta per bulan, atau saya anggap 10 juta IPR, bisa dapat UP berapa kira-kira? Anggap aja 1 miliar, betul ya? Coba kita bandingkan. Kalau kita closing 10 juta API, komisi kita berapa persen selama 5 tahun? 100% kan? Maksimal kita dapat berapa? Komisi kita cuma dapat 10 juta. Tapi kalau terjadi sesuatu dengan nasabah dapatnya berapa? 1 miliar. Berarti yang kita dapatkan sama nasabah dapatkan banyak mana? So setuju nggak bahwa nasabah lebih diuntungkan ketika dia ambil polis dibanding kita diuntungkan? Setuju nggak? Sudah. Jadi nggak ada alasan bahwa kita ini nggak bantu orang. Real, percayalah ketika nasabah ambil polis, dia jauh lebih diuntungkan kita sebagai agen. Ya, ini paling penting supaya kita percaya diri kita untuk hubungi apa? Jadi mulai besok jangan sampai Anda ragu-ragu untuk angkat telepon hubungi nasabah, calon nasabah. Setuju? Setuju. Itu teman-teman. Ya, nah, terus bagaimana supaya kita bisa continue kerja? Ya simpel sebetulnya. Anda harus punya agenda. Tadi Berani sudah seperti itu. Kita harus punya agenda kerja. Ya, harus punya agenda kerja. Kalau Anda nggak punya agenda kerja, pasti kerjanya bolong-bolong. Nah, pernah nggak pada satu kondisi Anda bangun tidur bingung, hari ini mau ngapain? Pernah nggak? Nah, pernah. Kenapa kok hari itu terjadi? Kenapa kok sampai bangun tidur bingung hari ini mau ngapain? Ayo. Karena 2-3 hari yang lalu Anda nggak buat jadwal untuk hari ini, betul nggak? Nah, hal itu bisa terjadi gara-gara 2-3 hari yang lalu Anda nggak buat agenda. Nah, supaya 2-3 hari ke depan tidak mengalami hal yang sama, nggak supaya bangun tidur bingung mau ngapain lagi, berarti apa yang harus dilakukan hari ini? Sudah buat jadwal. Nah, buat jadwal saya tahu buat setiap orang nggak gampang buat jadwal langsung 1 minggu, itu nggak gampang, ya. Tips dari saya yang paling simpel, paling nggak buat jadwal untuk 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan, oke? Misalkan hari ini adalah hari Kamis, ya paling nggak Anda sudah punya jadwal untuk hari Sabtu, ya. Kalau Anda lihat agenda, oh Sabtu masih kosong, dan Anda udah niati Sabtu itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore mau kerja, ya sudah angkat telepon dari hari ini. Jangan sampai Anda niati jam 8 Sabtu mau kerja, tapi hari ini nggak buat jadwal sama sekali. Ya sudah pasti nanti Sabtu nganggur. Nah, jadi mau nggak mau, kita sebagai agen, kita harus punya agenda. Karena kita bukan karyawan. Kalau ada karyawan, mungkin Anda nggak perlu agenda. Kenapa? Karena sudah pasti jam 8 pagi masuk kantor loh. Betul kan? Nanti yang kasih jadwal siapa? Bos. Bos sudah kasih kerjaan. Anda nggak perlu cari kerjaan, bos akan kasih kerjaan. Betul? Di Prudential, bosnya siapa? Diri kita sendiri. Leader nggak pernah kasih kerjaan. Oke? So yang kasih kerjaan adalah diri kita sendiri. Nah, ngaturnya mulai kapan? Dari 2-3 hari sebelumnya.
Kalau Anda nggak buat jadwal dari 2-3 hari sebelumnya, sudah pasti 2 hari ke depan Anda nganggur terus, ya kan? Karena nggak pernah pakai agenda. Nah, makanya Anda harus dengan sengaja 2 hari ke depan sudah buat janji mau ngapain, ya. Nah, jadi nggak bisa kita lepas dari namanya agenda. Halo, setuju nggak kira-kira? Ya, harus punya agenda kerja. Nah, punya agenda kerja. Tips saya 2-3 hari ke depan sudah harus buat appointment, ya, buat appointment seperti ini. Oke. Kemudian